Mari kita kembali ke tahun 2008. Saat itu, dunia sedang kacau akibat krisis finansial global. Namun, dari tengah kekacauan tersebut, muncul sebuah ide yang sangat radikal. Inilah cerita tentang bagaimana hilangnya kepercayaan justru memicu sebuah revolusi. Masih ingat bagaimana rasanya saat itu? Berita di mana-mana dipenuhi kabar bank bangkrut, pasar saham anjlok, dan kepanikan terjadi di mana-mana. Benar-benar sebuah momen ketika sistem yang selama ini kita percayai tampak seolah akan runtuh. Disinilah inti masalahnya. Institusi yang seharusnya menjaga uang kita justru menjadi sumber masalahnya. Padahal, kepercayaan adalah fondasi utama sistem keuangan. Dan pada saat itu, fondasi tersebut retak dengan sangat serius. Agar kita memahami mengapa Bitcoin bisa lahir, kita perlu melihat terlebih dahulu seberapa besar kerusakan sistem pada masa itu. Hal yang paling mencolok adalah kontrasnya. Di satu sisi, sistem keuangan menjanjikan keamanan dan stabilitas. Namun, di sisi lain, kenyataannya banyak bank mengambil risiko besar menggunakan dana nasabah. Ketika mengalami kerugian, mereka diselamatkan dengan dana negara, sementara para pemimpinnya tetap hidup dalam kemewahan. Dari sinilah muncul pertanyaan penting di benak banyak orang. Apakah ini benar-benar sistem terbaik yang kita miliki? Kegelisahan dan ketidakpuasan tersebut akhirnya membuka jalan bagi sebuah ide baru yang sangat radikal. Dan dari kegelisahan massal itu muncul sebuah jawaban. Bukan dari pemerintah dan bukan pula dari bank sentral. Jawaban itu datang dari sosok anonim di internet. Kronologinya bukanlah kebetulan. Dokumen yang memperkenalkan ide ini dirilis pada saat krisis sedang mencapai puncaknya, seolah menjadi respons langsung terhadap kegagalan sistem keuangan global. Sebuah solusi yang lahir dari puing-puing kekacauan. Sosok tersebut dikenal sebagai Satoshi Nakamoto. Sampai hari ini, identitas aslinya masih menjadi misteri besar di era digital. Ia hanya membagikan idenya kepada dunia, sebuah ide yang sangat kuat, lalu menghilang begitu saja. Yang menarik, ide tersebut tidak ditulis dalam buku tebal atau penelitian akademis yang rumit. Hanya 9 halaman. 9 halaman yang menjelaskan sebuah sistem yang berpotensi mengubah cara kita memandang uang selamanya. Singkat, padat, dan revolusioner. Lalu apa sebenarnya solusi yang ditawarkan dalam 9 halaman tersebut? Mari kita bahas ide utama di balik Bitcoin. Definisi dasarnya adalah sistem pembayaran elektronik peer-to-peer. Artinya, transaksi dapat terjadi langsung antara Anda dan orang lain tanpa memerlukan perantara seperti bank. Inilah perbedaannya dengan sistem keuangan tradisional. Bitcoin dirancang untuk menghilangkan perantara. Kekuatannya tidak berasal dari institusi, tetapi dari kode matematika dan jaringan penggunanya. Perbandingan ini sangat penting untuk dipahami. Uang fiat seperti rupiah atau dolar dapat dicetak tanpa batas oleh pemerintah atau bank sentral. Hal ini sering menyebabkan inflasi dan menurunkan nilai uang. Sebaliknya, Bitcoin diatur oleh kode yang transparan dan jumlahnya terbatas. Disinilah letak poin krusialnya. Jumlah Bitcoin dibatasi secara permanen. Selamanya hanya akan ada 21 juta Bitcoin. Tidak akan pernah lebih dari itu. Kelangkaan digital ini merupakan kebalikan langsung dari sistem keuangan modern yang bergantung pada pencetakan uang. Karena itu, Bitcoin bukan sekedar teknologi. Bitcoin juga membawa sebuah filosofi. Bitcoin tidak diciptakan untuk membuat orang cepat kaya. Bitcoin diciptakan untuk memberikan pilihan, sebuah alternatif di luar sistem yang dianggap oleh banyak orang tidak adil dan terus menggerus nilai tabungan melalui inflasi. Pada akhirnya, semua ini kembali pada satu hal, kepercayaan. Bitcoin menawarkan cara yang sama sekali baru untuk membangun kepercayaan dalam sistem keuangan. Ini adalah perubahan paradigma yang sangat besar. Selama ini, kita mempercayai institusi atau manusia yang bisa saja melakukan kesalahan atau penyalahgunaan kekuasaan. Bitcoin menawarkan pendekatan berbeda. Kepercayaan dibangun melalui matematika, sesuatu yang netral dan tidak bisa dimanipulasi secara sepihak. Sistem ini bekerja dengan mencatat semua transaksi dalam sebuah buku besar publik yang disebut Bitcoin Blockchain. Buku besar ini dapat dilihat oleh siapa saja. Karena setiap transaksi bersifat transparan dan tidak bisa diubah, sistem ini menciptakan kepercayaan melalui keterbukaan. Kesimpulannya sederhana.
Ketika bank sentral di seluruh dunia mencetak uang dalam jumlah besar, Bitcoin muncul sebagai penantang, sebuah aset yang jumlahnya tidak dapat ditambah sesuka hati oleh satu pihak. Kelahiran Bitcoin sebagai respons terhadap krisis 2008 hanyalah awal. Suka atau tidak, dampaknya sudah tidak bisa diabaikan. Pertanyaan sekarang adalah, kemana revolusi ini akan bergerak selanjutnya?